Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang obat atau menangani perut kita yang terkadang mungkin setelah makan lapar lagi gitu. Ya. Mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu mungkin cacingan gitu ya. Karena apabila dia sudah makan, entah kenapa perasaannya dia merasa masih lapar gitu, merasa kurang aja, padahal barusan makan. Ya sebenarnya sih cacing dalam perut itu tidak semuanya tidak baik, karena segala sesuatu Allah ciptakan itu pasti membawa manfaat. Tetapi ya cacing yang ditimbulkan disebabkan banyaknya kuman, bakteri, atau pola hidup yang kurang sehat, makanan yang dikonsumsi mengandung ya kotoran yang itu masuk ke dalam tubuh sehingga menjadi cacing, yang mana itu mengganggu perkembangan pertumbuhan anak. Nah, jadi ini perlu sekali ditangani teman-teman ya. Dan insya Allah alhamdulillah ketika saya lakukan hal tersebut, ketika saya makan apa saja serasanya itu sudah cukup. Ya selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekenyangan ya, kenikmatan dari makanan tersebut, kita juga perlu upaya lain agar nyaman lah ya. Karena kalau makan terus kan itu biaya lagi gitu. Baiklah teman-teman sekalian. Jadi saya menyarankan bagi kalian untuk bisa mengkonsumsi obat ini, Combantrin, yang berupa kapsul. Jadi ingat teman-teman ya, tidak semua cacing yang ada di perut kita itu tidak baik. Ternyata ada juga cacing yang berfungsi untuk dapat menghancurkan tulang atau biji-bijian yang termakan oleh kita. Karena terkadang kita kan misalkan makan ikan, terkadang tidak sengaja terselip ada tulang, itu tidak akan bisa hancur di dalam perut kecuali ada cacing yang menghancurkannya. Dia membantu proses pencernaan dalam perut kita. Biji-bijian, misalkan jeruk nipis, ketika kita makan soto gitu, ternyata ikut termakan bijinya. Itu akan lambat proses peleburan di dalam perutnya, pembakaran makanan di dalam perut apabila bendanya keras ya, seperti biji-bijian. Nah, cacing itulah yang akan menghancurkannya. Jadi saya sarankan ketika kita mengkonsumsi obat cacing ini, seperti saya contohkan ini kan ada 2 tablet, tetapi hanya separuh tablet saja. Jadi ini dapat dikonsumsi 4 kali. Tetapi kalaunya sudah perasa kita ada perubahan dari pola makan kita, berarti sudah cukup. Jadi dulu pernah saya merasa kenapa ini baru makan lapar lagi. Kemudian saya coba ikhtiar untuk meminum obat ini. Alhamdulillah, biasanya ya kalau ada ciri-ciri memang ada cacing yang tidak baik di dalam perut, kita seperti mau mual-mual gitu, atau segera mau melakukan buang air besar. Itu ciri-ciri biasanya ada memang cacing yang kurang baik ya, dan perlu dibuang. Nah, dan ciri-ciri yang lainnya lagi mungkin kita bisa segera buang angin ya, atau bahasa Banjarnya itu meriga atau gitu, seperti keluar angin, bisa dari mulut atau dari kentut gitu. Nah itu ciri-ciri dah bahwasanya sudah kembali normal insya Allah. Dan coba aja makan apa aja yang ringan-ringan, terasa sekali manfaatnya buat tubuh, maksudnya cepat kenyangnya insya Allah ya. Nah jadi sebagaimana bakteri,
semua bakteri itu ada yang baik, ada yang tidak ya. Ada yang diperlukan tubuh, ada yang tidak diperlukan tubuh. Jadi baik sebenarnya semua ciptaan Allah, tetapi kita harus memilah ya. Terkadang ada yang perlu dibuang dan ada yang perlu dipertahankan. Jadi tidak mesti selalu harus bersih sekali. Ternyata ada bakteri juga yang berguna untuk protektif, menjadi perisai diri untuk mencegah daripada masuknya bakteri yang lain. Jadi perlu kita perlukan itu dalam tubuh kita. Itu tadi tentang cara penanganan ya perut kita yang merasa entah kenapa selalu lapar gitu ya. Insya Allah dengan usaha itu kita akan merasa lebih nyaman dalam mengkonsumsi makanan dan merasa cukup, tidak terlalu banyak dan berlebihan. Insya Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.